Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya pengennya berdiri dulu, tapi karena tadi ada masalah teknis, backlight, jadi saya ingin di sini. Oke. Nah, jadi slide saya sebenarnya cukup banyak, tapi nanti saya mohon maaf, ada beberapa yang saya lompati cepat, tapi audiens dan adik-adik nggak perlu khawatir. Slide-nya saya tinggal, ya, artinya saya menganut copyleft, bukan copyright. Ya. Kan biasanya orang copyright, copy loh, kalau saya copy-nya left, tinggal. Jadi karena ini ilmiah untuk pengetahuan, silahkan di-copy sebanyak-banyaknya, nanti silahkan disebar sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kurang silakan hubungi nomor handphone saya. Nanti akan filenya akan saya kirim. Karena ilmu pengetahuan untuk kita semuanya dan insya Allah ini untuk membangkitkan lagi semangat Indonesia. Ya. Baik, kita mulai. Jadi ini adalah analisis teknis FUFAFA plus bonus. Ya, nanti ada bonus jejak digitalnya. Lanjut, Mas. Terus saja, cepat aja. Nah, ini. Jadi saya ingin cerita ini latar belakang Kaskus. Jadi Kaskus atau forum Kasakus itu intinya, kalau sekarang teman-teman tuh punya forum, ada namanya mulai dari WA, kemudian dulu pertama kali ada Friendster, ada Facebook, ada Instagram, ada kemudian YouTube dan lain sebagainya. Kaskus itu sebenarnya adalah asli Indonesia, dibuat oleh orang-orang asli Indonesia. Jadi kita tuh sebenarnya negara yang hebat, mengawali dan dulu rame ini untuk forum, akhirnya hanya rame untuk forum jual beli. Tapi kemudian sempat ada beberapa cerita, sempat pindah server dari Amerika ke Indonesia, dan artinya apa? Ini kalau diteliti, intinya gini selain kalau Kaskus itu mau kalau diteliti oleh aparat, gampang servernya di Indonesia kok. Jadi untuk mengetahui pelakunya gampang, cepet aja langsung dicokok siapa yang mempunyai jejak digital itu. Lanjut, next. Nah, kita bicara soal akun yang sangat dikenal, yang namanya FUFAFA, ya. Lanjut, next. Terus Mas akan. Nah, jadi FUFAFA itu kenapa saya langsung hubungkan? Jadi orang yang punya FUFAFA itu nggak usah dicari. Kalau Presiden kita bilang koruptor kejar sampai ke Antartika, ya. FUFAFA itu kalau dengan tempat kita berdiri itu di antar kita aja, ya. Cuma daerah sumber situ itu. Ya. Maksudnya rumahnya ada di komplek yang agak baru. Maksudnya? Nah, maksudnya ya itu dia. Itu ada catering sangat terkenal. Nggak ada orang Solo nggak tahu catering Cilipari itu milik siapa, ya kan? Cilipari itu pernah nulis tanggal tua penanya di foto terus nge-share berita hoax neng Kaskus. Udah jelas kan perilakunya dia. Lanjut. Nah, saya akan mendetailkan hanya sekitar 3 atau 4 slide yang cukup, yang lain nanti saya skip akan cepat karena ini membuktikan bagaimana perilakunya. Jadi dia nulis, saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru, terus pas nyampe puncak dia mengibarkan bendera merah putih lalu berteriak titik, kembalikan ke pelukanku, terus dia berhinding seperti landak, ya nyampe di bawah dia langsung berjabung bahkan. Bayangkan kalau itu diucapkan saat berhadapan-hadapan, sekarang mereka berhadapan-hadapan itu, ya kan? Nah, gitu. Lanjut, next. Udah dibelain-belain jadi mualaf, malah dicerain istri, punya anak homo, biji tinggal 1, nggak tahu, biji tinggal 1, dia pernah lihat ya? Gagal nyapres, beda bus, aduh. Lanjut, next. Nah, Garut ini kan nggak hanya Prio, yang di tengah aja dibina. Ini hina pernah itu Garuda masalah. Garuda merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi. Segera beli pembalut biar gak bocor. Ya. Tapi kalau beli pembalut jangan malam hari, ntar bisa diculik kampret. Oh, nasibku saya nggak tahu apa itu TPID. Pada debat pertama, Pak Prabowo itu ditanya oleh bapaknya Bapak ini soal TPID. Pertanyaannya sangat nakal dan sangat jahat menurut saya. Ya, yang sangat teknis yang itu harusnya bukan kelas negarawan kita. Lanjut, next. Nah ini pun juga menghina, ya. Mau lu pakai unta kayak junjungan lu. Hanya ini memang sempat mau persoalan teman-teman, saya bilang ini kurang spesifik. Jadi nggak masuk lah pasalnya. Lanjut, next. Nah jadi teman-teman semua,
Berikut saya percepat aja. Inilah kata-kata dia yang sangat-sangat kasar. Nanti baca sendiri aja. Lanjut. Next. Next. Tuh ada kalian kasihan lumpuh gitu. Terus mau lebaran sama siapa gitu ya gitu. Anak lumpuh, istri cerai, umur murka nggak ya gitu. Terus next. Nah itu kanan bawah itu. Orang kok bicaranya kayak gitu. Asu banget. Saya pernah baca itu ya, jangan salahkan saya ya. Saya nggak perlu pelan-pelan bilang. Apa itu? Nah, kalau itu asu. Nah, lanjut next. Nah, yang mulai bodoh kok bangga. Terus lanjut. Next. Menteri Parna, next. Next, banyak lah pokoknya. Sampai ke soal-soal yang sangat-sangat porno. Lanjut, next. Next mas. Tuh ada susu, ada apa gitu ya. Ngeong. Terus, next. Nah, tuh. Top banget ya, jelas banget itu. Next. Menghina. Salah. Ini sangat salah. Next. Bahkan tidak hanya Pak Prabowo. SBY aja dihina. SBY itu orang terbabar sedunia. Next. Nah, terus capres punya istri dan capres yang banyak istri. Ini teman-teman PKS dihina. Next. Nah itu, aduh saya sampai nggak tega bacanya itu. Oh boleh ya gitu. Kon apa sih itu? Nggak kebaca ya. Terus next. Ya. Tegakkan hukum. Nah ini kalau Pak Abraham sama tadi mau tegakkan hukum, jangan tegakkan dulu. Next. Kayak kata-kata kayak gini. Gila banget. Dan next. Susu lagi, susunya sampai itu lagi. Next. Jadi memang orang yang nulis ini, saya belum tahu siapa ya. Orang yang nulis ini memang otaknya itu isinya yaitu tadi kode, kata itu ya. Susu, nah, isinya kayak gitu semua. Terus, nah terus, banyak banget. Jadi nanti tinggal dibaca ya ini terus. Dan semua itu berusaha dihapus. Saya nanti cerita beliau. Tapi semua alhamdulillah sudah diselamatkan oleh teman-teman. Ya, terus, next lagi. Nah, sekarang mulai kita jelaskan siapa dia. Jadi dia selain di kasus, nulis juga di forum namanya Forum Spring, ya, pakai ID Raka Gunardi. Siapa kan Raka Gunardi? Lanjut, next. Terus mas. Nah, jadi ini nulis juga di forum yang tempat orang rusuh-rusuh ya, tempat orang porno itu namanya semprot, ya suka semprot. No, next. Nah, bahkan dia juga hafal banget. Recup website itu bisa diakses kemarin juga. Jadi dia fasih banget untuk mengakses situs-situs yang miring-miring kayak gitu. Next. Nah inilah situs yang miring-miring terdeteksi secara IT. Sering dia akses. Mulai dari Forum Spring, ada Xtube, ada waduh macam-macam. Ini pokoknya kalau masuk ke situ isinya cuma seputar ini dan itu. Ini ilmiah, terdeteksi, dia sering masuk ke sana. Next. Nah, kemudian inilah mulai deteksi. Jadi seseorang yang namanya Andi Arief itu pernah ngecek, anak pertamanya itu disembunyikan. Ya. Fufama jawab, ya, gua nggak ngumpet jing. Jelas kan? Dia bilang anak pertamanya Jokowi ngumpet. Fufama jawab, gua nggak ngumpet jing. Yes. Nah, lanjut, next. Ada seseorang mention ke RKGBRN, Raka Gibran. Piye kabarmu? Gak ikut kampanye Papa Tercinta di Jakarta? Sopo sing kampanye di Jakarta? Ya, pada tahun 2012 ini kampanye untuk Gubernur DKI Jakarta. Lanjut, next. Terus Cilipari, Kongres GIP. Nah, jadi Cilipari itu jelas siapa? Panggilannya GIP. Ya, Gipsum apa Gip? Gitu. Pokoknya Gip. Ya. Tapi SCTV jelas ya SCTV ini. Putra pertama Bapak dikabarkan akan bersih mantanku di Solo. Siapa yang akan menikah tanggal 8 April 2015 yang lalu? Gip siapa? Jelas. Next. Nah, Cilipari ngaku aku raiso Gip ke Raka Gunardi. Jadi ada hubungan antara Cilipari dan Raka Gunardi. Jadi akun ini saling berhubungan. Secara teknis ini kemudian bisa di highlight, bisa di mention. Lanjut, next.
Kemudian dua akun ini ngaku beli barang yang sama persis, yaitu akun Fufafa dan Cilipari. Cilipari jelas kita tahu siapa pemiliknya. Mereka beli tag S. Teman-teman, mohon maaf, saya juga tinggal di kota dekat dengan Solo, di Jogja. Orang beli tag jenis itu, tag S itu tahun segitu dulu di Jogja masuk. Ini anak sultan pasti. Gak mungkin kalau nggak anak sultan. Harganya kan luar biasa. Kalau Jakarta mungkin. Tapi kalau Solo atau Jogja pasti anak orang mewah, anak orang terpandang. Samsung Galaxy Tab S dan barangnya sama. Jadi barangnya sama dibeli oleh dua identitas. Lanjut, next. Ini lucu banget. Akun ini nulis hal yang sama. Dua akun ini. Yang satu Fufafa, yang satu Cilipari lagi. Jadi stick gunting. Yang nulis Fufafa duluan, yang kedua Cilipari. Jadi artinya kedua orang ini, kedua akun ini ditulis oleh orang yang sama. Tidak mungkin kata-katanya bisa sama persis plek-ketiplek. Lanjut, next. Nah, ini yang paling menarik. Jadi waktu itu ada Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Syarif Hasan, itu mengadakan seminar di kampus, bukan di sini, di UNS, tentang seminar di kampus di Fakultas Pertanian. Cateringnya menggunakan Cilipari, karena catering terkenal kan. Nah, esok harinya akun Fufafa nulis apa itu? Saya berterima kasih dan bersyukur soalnya acara kemarin pakai cateringnya. Jadi pakai cateringnya dia lupa nulisnya dia itu di Fufafa. Harusnya dia nulisnya di Cilipari. Jadi kan ini jelas siapa yang nulis Fufafa itu. Lanjut, next. Bahkan ada ini kebalikannya. Dia ganti nulis yang biasanya dia porno-porno waktu di Fufafa. Dia lupa lagi pegang akun Cilipari. P kemrik P bukan tem. Nah, ini bahasanya Fufafa. Dia lupa terus dihapus setelah ribut karena dia lupa dia tulisnya di Cilipari. Lanjut, next. Jadi ini yang paling jelas. Bahkan akun namanya di atas itu Joko Widodo itu ya, itu nulis Kaisar P dan Cilipari. Jadi artinya apa? Ciliparinya terkonfirm 100%, bukan lagi kalau itu adalah anaknya. Kaisar P jelas. Lanjut, next. Nah, teman-teman semua, tahun 2022 memang akun dia sudah ganti ke ini Gibran Tweet yang Fufafa sudah tidak lagi dipakai. Dia ganti Gibran Tweet. RKGBN juga tidak dipakai. Jadi itu membuktikan kalau apa? Kalau mengatakan nggak pernah saya pakai Gibran Tweet, iya Gibran Tweet itu baru dipakai 2022 sampai tahun 2020 itu masih pakai RKGBN. Lanjut, next. Nah, bahkan bukan hanya saya, tapi ini temuan dari BIN. Tahu apa BIN? Badan Intelijen Netizen. Itu yang menemukan ini. Jadi banyak teman-teman yang menemukan. Lanjut, next. Sampai dibongkar semua. Sampai ini yang paling teknis. Jadi kalau di kasus itu orang lupa passwordnya, langsung tinggal masukkan lagi ke defaultnya. Default itu nomor handphone dan akun dia. Dan ternyata defaultnya di akun kasus Fufafa itu adalah nomor telepon 08975 +, belakangnya 233. Dimasukkan Cilipari@gmail, keluarnya Fufafa. Jadi ini sudah tidak bisa dihilangkan lagi. Lanjut, next. Nah, bahkan nomor handphonenya 08 sekian tadi kalau diketik pakai get contact, keluarlah ID itu. Ada namanya tuh, nama dia siapa di situ. Lanjut, next. Bahkan di situ tadi ada nama ditulis Syahrini KW dan sebagainya. Artinya nomor handphone itu pernah disimpan oleh orang yang mengelola Syahrini KW. Mengelola itu apa? Mucikarinya Syahrini KW. Ya. Ini jelas banget ya. Cilipari saya hubungkan itu ada hubungannya dengan siapa, ada hubungannya dengan Fufafa, hubungannya dengan. Jadi ini sudah saling terhubung. Sulit menolak. Kalau Cilipari Reka Denari Fufafa itu adalah orang yang sama. Orangnya mana? Tuh kalau kamera dulu tuh belakang saya. Lanjut, next. Nah, jadi jelas semua sampai ke nomor handphonenya aja juga clear. Saya kalau ini nggak benar, ya nggak mungkin saya bisa seminar di sini. 4 bulan yang lalu pasti sudah hilang.
Mas Edi Mulyadi. Loh iya sama, kami ini korban. Dan kata-kata Pak Edi Mulyadi itu yang terbukti dulu dia bilang apa? Jin buang anak. Tempat jin buang anak, tahu GKI. Sekarang ya jin buang anak betul saya. Nanti ada. Sorry. Lanjut, next. Nah, jadi teman-teman, lanjut. Ini untuk membuktikan saja data-data dia. Lanjut, next. Sampai orang kirim kue. Ada itu ceritanya banyak. Ini data-data dia ketika daftar, ketika di KPK, LHKPK ya. Terus lanjut. Nah, dia pernah nolak. Itu bukan nomor handphone saya. Netizen lah yang jawab. Wih, nomor muncul. Iya, itu kata-katanya netizen itu. Ya. Karena dia nulis lupa waktu daftar wali kota Solo tahun 2020 itu pakai tangannya sendiri. Nomor handphonenya apa itu? Yang tadi, yang belakangnya 233 tadi. Clear kan? Lanjut, next. Nah, bahkan dia sempat itu ada pembelian-pembeliannya, para cek-pokernya, atau yang bahasa-bahasa itu diubah-ubah terakhir. CEO Kaskusnya, anggap saja Kaskus nggak bisa diubah-ubah. Kalau diubah-ubah rusak semua. Itu bisa. Jadi pakai webback nggak bisa. Jadi itu semuanya masih tulisan mereka asli tahun 2012 sampai dengan 2020. Lanjut, next. Sempat ada upaya. Nah ini, kalau Pak Abraham, saya pernah berdiskusi juga. Kalau ada orang bilang, wah dia kan nggak bisa mas, itu kelakuannya dulu di zaman. Kalau bahasa Jawanya, isi rung Jawa gitu. Isi rung dadi wong gitu. Nah, nggak bisa. Oke lah, dulu itu kelakuannya dia begitu. Tapi sekarang pun ada kelakuan dia ataupun orang dia berusaha ngapus akun-akun itu. Dan kalaupun tidak dihapus, dihapus kata-katanya. Tapi ketahuan juga. Ya. Jadi dia menghapus kata-kata yang ada kata-kata identitasnya. Lanjut, next. Nah, sampai ramai di sosial media. Jadi kalau pasal buat kegaduhan sudah masuk. Saya dan Pak Edi itu dulu cuma gara-gara buat kegaduhan aja persoalan, ya. Lanjut, next. Nah itu kerjanya di kantor dulu di situ di Lojik dan Burung itu ya kayak gitu ya. Tuh pelakuannya cuma mainan mobil kayak gitu. Lanjut, next. Nah bahkan ini aku berdua ini kakak beradik ini. Ketika lagi ngobrol, ini masih ada rekamannya, ya. Dia ngobrol, tahu-tahu si Kaisang itu cerita beli sepatu bekas, si kakaknya ini, si ibu bapak ini, langsung bilang, oh sepatu bekas ya, bekas, terus pre-love saat ini. Jadi otaknya itu udah perut. Benar, ini kata dokter loh, ini dokter Aljia, dokter Tifa. Dan bukannya dokter Tifa aja. Kalau soal otak orang yang memang sering porno, sering ada obsesi itu memang menggerut otak. Oke, waktunya mepet ya. Terus lanjut. Ini orang Solo tahu semua lah. Dia di kafenya dulu pernah perilakunya aneh, masa gambar Illuminati atau Dajjal kayak gitu di kafe. Untuk udah dihapus. Lanjut. Nah, kita sampai ke sekarang. Jadi teman-teman semua, upaya kita tuh gak kurang-kurang. Tuh lihat kesimpulan upaya, udah diklik aja gitu. Lanjut, next. Ini udah hampir terakhir. Sampai ke bocor alus sudah dimuat. Profesor Rio Tempo UI sudah ungkap temuan soal vulva. Lanjut, next. Sampai saya juga nantang Judi Ari. Itu orang tengah itu namanya Judi Ari. Dia terlibat kasus judi online. Itu Judi Ari. Ya, nomor handphone juga di save pelanggan Syak ini. Wah, ada semua buktinya. Lanjut, next. Nah, sampai ini ada viral. Nah ini, jadi kelakuan dia, kelakuan dia tuh memang parah. Bilang asam folat aja salah, jadi asam sulfat. Oh, so ibu suruh minum asam sulfat, sama aja ibu cekoki air aki. Model itu. Lanjut, next. Nah, ngomong di depan ibu-ibu aja juga salah. Para ibu-ibu, bukan para ibu, para bapak. SD ini di SMP ini di satu ya. Lanjut, next. Terus dikritik belum punya kecakapan. Banyak banget, next. Sampai ini.
72 triliun kita habis biaya untuk pemilu. Anak ini sering hilang. Tuh, itu kan sering banget hilang tuh. Wapres hilang, lama hilang, muncul di belakang. Jadi tiba-tiba hilang. Lanjut, next. Tuh hilang, medsos setelah akunnya viral. Gibran kemana gitu. Wah, jadi masa negeri ini disibuk oleh orang yang gak jelas ini. Lanjut, next. Nah, yang lucu lagi, saya sempat kaget. Ada berita Gibran hilang di bawah makhluk halus. Itu Gibran hilang misalnya di Gunung Guntur. Ternyata Gibran yang lain, ya, namanya sama. Ya. Tapi menariknya, begitu ada yang buat film, nah ini ada buat yang naik Mulyadi. Lanjut, next. Nah, itu Gibran kabur lagi, hilang lagi. Lanjut, next. Ini yang terakhir. Nah ini juga kemarin pura-pura mau sidak gas, tapi gayanya memang dia full-fapa. Apa itu gaya full-fapa? Pura-pura tidak tahu apa-apa. Gitu. Jadi dicuekin lihat orang yang lewat ya kayak cuma patungan dan seolah-olah kayak sibuk sendiri. Ya percuma aja dicuekin aja, wong dia nggak tahu apa-apa. Lanjut, next. Nah ini yang menarik terakhir ini ya. Yang menarik apa? Hubungannya dengan film. Jadi sutradara terkenal, nah itu Joko Anwar, itu kan ada hubungan dengan IKN yang sekarang mangkrak, ya. Pasti mangkrak, ya, IKN. Nah terus supaya nggak mangkrak, buat film horor. Tahu siapa yang diusulkan oleh netizen untuk jadi pemeran pertama? Lihat dia, ya, paling cocok untuk pemerannya nanti di IKN. IKN pemukiman setan. Jadi negeri ini sangat mahal. Lanjut, next. Nah ini sampai dia temennya siapa juga ketahuan tuh, ya. Wow, temennya gak beres semua sama. Ternyata satu guru satu ilmu mereka sama Miftah itu. Ya. Lanjut, kesimpulan slide terakhir. Next. Sebelumnya. Nah, aku full-fapa 99,9%. Manusia biasa kita nggak boleh memastikan 100%. Ya. Masih saya. Isinya apa? Westik, kampungan, pornografi, pelecehan, masuk unsur perbuatan tercela. Dilakukan pada periode 2012 sampai 2020. Ada upaya menghapus bukti yang di 2024, jadi upaya ini baru. Tinggal kejujuran dan keberanian. Dan apa? Fufafa itu kita rugi banget punya orang nomor 2. Karena dia itu sekarang hanya menjadi Fufafa apa? Badut media. Nah, jadi masa kita punya badut tapi harganya 72 triliun. Ya. Sekian, terima kasih.